Mulai ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Bapak. Selamat siang, Ya, Bapak. juga gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah Baik, baik, Pak. Pak. Oke, Bapak harap baik ya. Oke, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Raihan, apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Adnan. Hadir, Adnan Pak. hadir tidak, Adnan? Hadir, oke. Hadir. Angga, Mas Angga. Oke, Mas Angga belum ya, saya lewati. Mbak Dina, Hadir, Pak. oke. Mas Lukman, Hadir, Bapak. oke. Mbak Putri, Hadir, Pak. Mbak Putri Jasmine, Hadir, Pak. Mbak Yeni, Hadir, Pak. Mbak Eka Salsabila. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, apakah itu perbandingan trigonometri pada sudut istimewa? Kita akan bahas bersama-sama. Oke, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan proses perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik itu mampu menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Nah, untuk mengingat kembali materi yang sebelumnya terkait konsep sin, cos, dan juga tan, apakah anak-anak masih ingat? Tan itu depan dibagi dengan samping, Bapak. Tan, depan dengan samping. Ya, kalau cos, Mas, Cos itu samping dibagi dengan yang sisi miring, Bapak. samping yang ini ya. Ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau sin itu masih ingat, sin adalah sisi depan bagi sisi miring. Sedangkan cos itu sisi samping per sisi miring dan juga tangan itu sisi depan per sisi samping gitu. Masih ingat semuanya ya? Masih, Bapak. Bapak harap masih ingat ya. Ini konsep penting ini. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini terdapat dua tangga, yang mana itu tangganya itu memiliki panjang yang sama. Nah, kan tetapi dari gambar ini coba, tangga manakah yang mencapai posisi lebih tinggi? Tangga mana anak-anak? Yang kedua, Pak. Tangga Yang B. kedua. Oke, ya, ya benar Mbak kata Mbak Bila. Jadi tangga yang B itu mencapai titik yang lebih tinggi ya. Nah, kenapa bisa begitu Mbak? Coba sebutkan alasannya. Bedanya tangga A sama tangga B itu di ininya, Pak, sudutnya. Kalau tangga A itu sudutnya 30, kalau tangga B sudutnya 60. Berarti makin besar sudutnya, makin tinggi juga tangganya. Ya, bisa begitu Mbak. Nah, terus bagaimana membuktikannya dengan konsep matematika? Nah, ada gambaran belum anak-anak? Nah, inilah kita yang akan membuktikan bersama-sama. Nah, untuk membuktikan bahwa tinggi tangga menggunakan perbandingan trigonometri itu kita memerlukan nilai-nilai seperti sin 30, cos 45, tan 60, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini nilai-nilai ini berasal dari mana anak-anak? Ada yang tahu? Itu kan Dari sudut istimewa, Pak. sudut istimewa. Sudut istimewa. Ya, nah, sudut istimewa itu berasal dari sudut-sudut apa, Mas? Dari sudut-sudut di dalam segitiga. Nah, inilah yang akan kita eksplorasi anak-anak mengenai bagaimana cara memperoleh nilai perbandingan trigonometri pada sudut 30, 45, dan juga 60. Kira-kira menggunakan apa anak-anak? Menggunakan segitiga, Diperolehnya Bapak. teorema? Apa? Teorema Teorema Boras. Pythagoras. Pythagoras bisa, menggunakan segitiga juga bisa. Oke, kita selanjutnya akan mencari tahu dari mana sudut 45 derajat ini dalam bandingan trigonometri ini. Ini gambar segitiga apa anak-anak? Segitiga apa Siku, ini anak? siku. Siku, Pak. Segitiga Siku-siku. siku, Siku. siku. Dan kalau diperhatikan ini, uh, sudut-sudutnya
membentuk apa? Sisi A ini Sudut istimewa BC dan bukan, Pak? juga AB sama. Jadi ini AB dan juga BC sama, itu menandakan apa, Nana? Bahwa si Kan segitiga ini AB, memiliki BC kaki yang sama. Iya sama. kan? Kakinya sama kan? Ya, inilah segitiga sama kaki. Jadi untuk mencari nilai dari sin, cos, dan juga tan untuk sudut yang 45 ini, kita bisa menggunakan segitiga sama kaki. Coba kalian eksplorasi terlebih dahulu terkait dengan nilai perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat ini. Menggunakan konsep yang tadi, yang sin depan per miring, cos samping per miring, dan tan depan bersamping. Coba Bapak tunggu 1 menit ya. Oke, gimana anak-anak udah ketemu? Dari yang pertama, coba yang sin 45. Coba ada yang menemukan belum? Sudah, Bapak. Oke, silakan Sudah. disampaikan, Mbak. Tadi saya menemukannya yang sin 45 itu yang di sudut A, Bapak. Ya, Ini hasilnya sin A atau sin 45 itu tadi berarti depan per miring. Jadinya A per A akar 2. Jadinya 1/2 akar 2. ya tepat sekali ya. Gimana yang lain sudah menemukan belum? Sama? Sudah, Ya, Pak. Pak. Hasilnya sama, Sama. Pak. Oke. Selanjutnya yang cos. Coba yang cos 45. Ya, jawab ya, Pak. Cos Oke. 45. Cos kan samping per miring. Cos samping per miring. Ya, sampingnya Ya yang nggak, Pak? Ya. Misal yang kita pakai A. yang A, titik A, 45. Berarti kan sampingnya itu A. Terus Sampingnya yang ini. dibagi, ya, Iya, dibagi miringnya itu A per 2. A akar 2. Berarti A per A akar 2 itu A-nya sama A-nya dicoret sama dengan 1. Berarti akar 2, Pak. Oh, salah ya, Pak. iya. Itu nanti dikalikan akarnya juga, Mas. Jadi nanti A, yang akar 2-nya biar hilang, yang atas juga dikalikan akar 2. Nah, sehingga dihasilkan nilai cos 45 itu 1/2 akar 2. Mana? Udah paham belum, anak-anak? Udah paham, Pak. Maaf ya, Pak. Sudah, Tadi Pak. bingung. Oke, Sudah, makasih, Mas. Pak. Oke, sekarang yang nilai tan. Ada yang sudah menemukan belum? Saya, Tan Pak. 45. Ya, silakan, Mbak. Dan 45 itu 1, Pak. Hmm, oke. Nah, itu dari mana, Mbak, hasilnya, Mbak? Hasilnya Tan, dari tan itu saya nyarinya dari sudut istimewa trigonometri. ya, tan desa depan. Depan yang A ini ya, Mbak. Oh iya, Terus Pak. sampingnya A. A per A sama dengan 1. Betul, 1. Mbak. Oke, beri tepuk tangan buat Mas dan juga Mbak semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mengeksplorasi sudut yang 30 derajat dan juga 60 derajat. Nah, kira-kira segitiga apa yang digunakan untuk memperoleh sudut-sudut ini, anak-anak? Ada yang tahu? Sama sama sisi atau sama kaki ya, Pak? Segitiga sama sisi. Nah, kita ingat kembali bahwa di dalam segitiga itu memiliki jumlah sudutnya berapa, Nan? Saya, Pak. 180. 180. 180. Betul. Nah, dari segitiga ini kita dapat bagi menjadi 2. Nah, agar mendapat nilai sudut 30 ini. Di sini nanti sudutnya 30. Nah, didapatkan segitiga yang sama segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik D
Dan juga sudut C itu membentuk sudut 30 derajat dan sudut B adalah 60 derajat. Begitu. Sampai sini dapat dipahami dari gambarnya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Bapak lanjut ya. Nah, dari gambar ini ada garis yang belum diketahui, yaitu garis C ke D. Nah, garis ini belum diketahui. Kita cari tahu dulu. Nah, untuk mencari tahu panjang C ke D ini menggunakan teorema apa, anak-anak? Teorema Pitagoras tuh Pak, yang akar miring kuadrat dikurangi Iya, ya yang betul lainnya Mas. kuadrat. Nah, untuk mencari ini juga bisa menggunakan teorema Pitagoras seperti yang disampaikan oleh Mas Lukman tadi. Diperoleh bahwa nilainya adalah DC. DC ini sama dengan akar 2A dikuadratkan minus A kuadrat. Sehingga dihasilkan nilainya yaitu A akar 3. Nah, dapat dimengerti anak-anak? Panjang DC-nya adalah A akar 3. Mengerti, Bapak. Oke. Nah, setelah kita sudah tahu ketika sisinya ada nilainya, kita dapat peroleh nilai-nilai dari sin 30, cos 30, tan 30, dan sin, cos, dan juga tan 60 bisa diperoleh dari segitiga yang kedua ini. Coba kalian eksplorasi terlebih dahulu, dioret-oret di kertas buku tulis kalian, nanti kalau udah ada yang dapat bisa disampaikan ya. Oke, gimana anak-anak sudah mendapatkan nilai Sudah dari Pak, Sudah, perbandingan? Bapak. Oke, coba. Coba yang kalau sin 30 hasilnya berapa, Mas? ya Tadi saya nyari hasilnya setengah, Pak. Betul apa tidak Oke, ya? setengah. Gimana yang lain? Dapatnya? sama Pak di tabel juga tulisannya Iya, setengah. sama, Pak. Oke, kita buktikan bersama-sama ya. Untuk yang cos 30, Setengah Pak. setengah juga. Iya. Cos 30 loh, Mas. Oh, setengah akar 3 Pak. Iya, Oke, sama Kartika, Pak. kalau untuk yang tan 30, Sepertiga akar 3 bukan, Pak? oke, kita tampung terlebih dahulu ya. Kita buktikan bersama-sama. Terima kasih. Oke. Nah, jadi nilai dari sin 30 itu 1/2. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Jasmine, Mas Lukman, dan kawan-kawan tadi. Dan untuk nilai dari cos 30 adalah 1/2 akar 3. Dan juga nilai dari tan 30, 1/3 akar 3. Nah, ini diperoleh dari perbandingan tan 30. Depan bersamping. A per A akar 3 hasilnya adalah 1/3 akar 3. Mana anak-anak jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, kalau Pak. jelas Jelas, kita Pak. lanjut ke sudut 60. Nanti sama diperolehnya melalui eksplorasi di tadi, namun menggunakan sudut yang di depan titik D ini. Untuk sudut 60 ini, perbandingannya yaitu sin 1/2 akar 3. Nah, ini diperoleh melalui sama seperti tadi, menggunakan sudut di depan titik B ini, depannya adalah yang A akar 3, 2A sisi miringnya. Sehingga diperoleh 1/2 akar 3. Begitu juga dengan yang cos dan juga tan. Nih, dari eksplorasi ini, ah, apakah anak-anak sudah paham atau masih bingung? Sudah paham, Pak. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Dari hasil tadi yang mengeksplorasi tadi ya, dari sudut 30, 45, dan juga 60 ini, kita dapat tuliskan di dalam tabel seperti ini. Gimana anak-anak sudah paham kan bagaimana cara memperoleh nilai perbandingan dalam sudut-sudut istimewa trigonometri? Ya, Pak, Pak. Sudah, Pak. Pak, izin Ya. mencatat dulu ya Pak. Sebentar. Oh ya, silakan Mas. Sudah Bapak. Oke, Bapak lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, dari contoh soalnya ini, misalkan seorang anak sedang menerbangkan sebuah layang-layang dengan panjang benang adalah 20 meter. Nah, benang tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan tanah. Nah, seperti gambar berikut ini, gambar yang anak sedang menerbangkan layangan ini ya. Nah,
Di sini disuruh untuk menentukan tinggi dari layang-layang tersebut dari tanah. Permukaan tinggi sampai tanah. Oke, silakan dikerjakan lebih dahulu. Oke, gimana anak-anak? Ada yang sudah menemukan berapa tinggi layang-layang tersebut? Sudah, Pak. Oke, silakan Mbak Eka. Saya dapatnya tingginya 10, Pak. Benar atau salah? 10 meter. Oke, gimana anak-anak yang lain, Iya. teman-teman? Sama, Pak. Pak. Oke, Sama, Pak. kalau sama kita buktikan bersama-sama ya berapa hasilnya. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa garis miringnya adalah 20 meter, yaitu benangnya. Benang layang-layang dan membentuk sudut 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah tinggi layang-layangnya. Tahu garis sain. Nah, kita dapat memperoleh dengan menerapkan konsep dari trigonometri apa, anak? Sin, cos, atau tan yang cocok digunakan. Mbak, Betul, Mbak, kita bisa menggunakan konsep sin dari trigonometri. Sehingga diperoleh sin 30 adalah setengah dan H ini adalah sisi depan per sisi miring. Sehingga diperoleh nilai H-nya adalah 10. Nah, jadi tinggi layang-layang tersebut adalah 10 meter. Betul, tadi kata teman-teman. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? belum, Pak. Oke, kalau belum kita lanjut ke kuis. Silakan scan barcode berikut untuk mengerjakan kuis secara individu. Oke, sudah bisa login semua anak-anak? Sudah masuk ke Sudah, Pak. Whitecrown? Oke, sudah siap? Siap, Oke, Pak. Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ini gimana? Man Ana nggak menjawab ini Man Ana? Mungkin sinyalnya, Pak. Sinyalnya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya. Oke, bagus. Lanjut kah? Oke, ini ada satu yang salah ya, dan 4 yang benar. Ya, bagus. Eh, Oke, bagus nih. Lanjut. Oke, udah selesai ya. Kita lihat siapa yang juara. Oke, kita lihat siapa yang menang. Dan Hari. Oke, beri tepuk tangan kepada Mas Hari Darmawan. Gimana kuisnya, soal-soalnya? Menantang? 4, Pak, soalnya, Pak. Bagaimana? Soalnya 4. Oke, sudah selesai semua ya kuisnya. Kita lanjutkan ke kesimpulan ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa anak-anak? Kita belajar mengenai apa saja tadi? Sin Oke, kostan, Pak. ya, sin kostan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sudut istimewa. Ya, sudut istimewa. Oke, kata kuncinya itu ya. Nah, jadi di pembelajaran hari ini kita Kuisis, Pak, sudah kuisis. belajar kuisis. Oke, kuisis itu sebagai pembelajarannya, Mas. Nah, jadi eh, pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui bagaimana proses menemukan nilai perbandingan dari trigonometri pada sudut 30, 45, dan juga 60. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, belum? Bapak lanjut ya. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Wow. Seru, Pak. Seru, oke. Tidak ngantuk kan ya? Oke, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak cukupkan ya pembelajaran hari ini. Oke, Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.